Apa yang aku sampaikan di dalam video ini sama sekali tidak berdasarkan atas teori ilmiah. Jadi, video ini tidak usah dijadikan referensi untuk skripsi, tesis, maupun disertasi, ataupun jurnal ilmiah. Dan juga jangan dimanfaatkan sebagai resep untuk ke apotik ataupun resep masakan. Kacau balau nanti. Mari kita tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa membayar pajak kendaraan Anda. Dan jangan membuang sampah dari kendaraan. Aku sering merindukan kejadian atau aktivitasku di masa kecil bermain dengan tetangga. Maksudnya dengan anak tetangga, bukan dengan istri tetangga, bukan dengan apa, tapi dengan anak tetangga. Ya bukan berarti sekarang aku suka bermain dengan istri tetangga, enggak juga gitu. Konteksnya sekarang aku merindukan kejadian atau aktivitasku dulu bermain dengan anak tetangga. Jadi lingkungan rumah kami itu ada berbagai suku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, ada Nias, ada Jawa, ada Padang. Mungkin ada yang lainnya, tapi Cina nggak ada. India juga nggak ada. Itu sudah jelas di dalam dunianya anak-anak. Anak-anak itu hanya terbagi oleh dua kelompok, yaitu Batak dan Jawa. Tetapi Batak dan Jawa ini terkait erat dengan agamanya. Jadi, kalau kau orang Batak, itu berarti kau Kristen. Dan kalau kau Kristen, berarti kau Batak. Sebaliknya, kalau kau Jawa, kau pasti Islam. Dan kalau kau Islam, maka kau termasuk Jawa. Entah terserah itu kau itu Padang atau suku apapun, kalau kau sudah Islam, itu pasti kau itu masuk kelompok Jawa. Di pihak kami juga begitu. Mau sukunya apa, apapun sukunya, kalau sudah Kristen, itu pasti Batak. Itu harus dimasukkan ke dalam kelompok Batak. Nah, di sini menariknya. Sebenarnya kami nggak peduli juga tentang pembagian-pembagian itu, tetapi itu diperlukan. Pembagian antara Islam dan Kristen harus dibedakan dengan jelas. Kenapa? Ini permasalahan untuk acara makan-makan. Untuk menentukan kapan kita boleh datang ke rumahnya untuk makan sepuasnya. Jadi kalau dia Islam atau kalau dia Jawa, itu berarti kalau Idul Fitri, Lebaran, atau Hari Raya, kita boleh datang ke rumahnya kapan saja. Kata kuncinya gampang. Selamat Hari Raya. Pasti dibukain pintu, kita makan apa aja. Kue salju, kue bulan, baru nastar, lalu minumnya itu markisa, pohon pinang, lalu juga sirup kurnia, ada juga itu limun, atau Fanta, Sprite, macam-macam. Sebaliknya juga, kalau Kristen atau si Batak ini, tahun baru, kalau di Medan itu orang berkunjung itu di tahun baru. Kalau di tahun baru, itu anak-anak yang Jawa-Jawa itu, atau anak-anak yang Muslim-Muslim itu, mereka datang ke rumah. Kata kuncinya sederhana. Selamat tahun baru! Dan pintu akan dibukakan dan mereka makan sepuasnya. Itu saja kepentingannya untuk membedakan antara Jawa dan Batak atau Islam dan Kristen. Sisanya nggak ada. Lainnya nggak ada. Kepentingannya hanya untuk makan. Nah, tetapi dalam keseharian kami juga ini terbawa. Dalam keseharian kami, dalam permainan kami, ini juga terbawa. Dan tentu anak-anak kalau bermain-main itu selalu ada konflik ya. Siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang curang, siapa yang ini, gitu. Jadi setiap ada konflik, dan konflik biasa, entah kenapa itu mungkin sudah dikutuk dewa atau alam semesta sudah mengutuk. Itu konflik itu biasanya muncul di sore hari ketika mama masing-masing, mama setiap anak-anak ini sudah manggil-manggil. Woi mandi, mandi, gitu. Itu biasanya konflik akan muncul. Dan konfliklah yang membubarkan permainan ini. Nah, sayangnya, atau uniknya, konflik ini berakhir dengan olok-olok. Dan
aku sebagai anak Batak, sebagai Kristen, itu sering jengkel. Karena mereka yang Jawa-Jawa itu, mereka yang Islam itu, akan pulang ke rumahnya sambil bersorak-sorai, teriak-teriak, mengolok-olok. Bilangnya gini, Batak nggak sunat, Batak nggak sunat, Batak nggak sunat, gitu. Kita orang-orang Batak ini jengkel dong. Mau pulang ke rumah, kenapa? Udahlah kita disorain, diejek-ejek, dan sampai rumah itu bakal dibanting pakai gagang sapu, atau pakai sapu lidi, atau pakai apa, karena kesorean pulang. Jadi penderitaan kita ini double. Sementara anak-anak yang Jawa dan Islam itu, mereka kan hanya dapat bantingan aja, hanya dipukul sama mamanya, dipukul pakai gagang sapu, sapu lidi, atau pakai apalah gitu. Tapi mereka nggak jengkel, mereka mendapatkan kepuasan mengatakan, Batak nggak sunat, Batak nggak sunat, Batak nggak sunat, gitu. Penderitaan mereka hanya satu, sementara penderitaanku ada dua. Tapi sesungguhnya situasi seperti ini sangat kurindukan. Kebayang nggak sih, misalnya anak-anak kita main di rumah sama anak tetangga, yang mana sangat jarang terjadi ya. Anak kita main sama anak tetangga yang berbeda agama, yang berbeda suku, lalu ada sorak-sorai di belakang, Batak nggak sunat, Batak nggak sunat. Pengadilan akan ramai. Kantor kelurahan akan ramai. Aku sangat merindukan diolok-olok Batak nggak sunat. Dan aku sangat merindukan kejengkelan karena kita nggak bisa, aku nggak bisa membalas ya. Kita jengkel itu sebenarnya, kita orang-orang Batak yang kaum tak bersunat itu jengkel, bukan gara-gara agama kita dihina atau suku kita dihina, enggak. Ya emang kenapa kalau Batak nggak sunat gitu? Kita itu jengkel karena kita nggak tahu mau bilang apa sebagai balasan, gitu. Kita nggak tahu mau bilang apa karena nggak pas ya, masa kita bilang Jawa sholat 5 waktu, kepanjangan men, kepanjangan, nggak cocok itu untuk sorak-sorai. Atau apa ya, Islam pakai pocong, Islam pakai pocong, nggak kena gitu, nggak klik dia. Kita kebingungan, dan sampai sekarang aku itu juga kebingungan gimana sih membalas Batak nggak sunat itu gitu. Gimana sih cara membalasnya supaya aku punya sorak-sorai, aku punya yel-yel untuk pulang ke rumah dengan penuh kemenangan. Apa coba? Tetapi sampai saat ini nggak ketemu. Dan ya kasihan sih. Batak nggak sunat itu kan karena dalam dunia anak-anak, ciri atau perbedaan utama antara Kristen dan Islam itu, perbedaan utama antara Jawa dan Batak itu adalah Jawa sunat, Islam sunat, Batak nggak sunat, gitu. Memang sering juga sih dikatakan kalau kelompok lain itu atau tambahan itu dikatakan Batak makan babi, Batak makan babi, gitu. Tapi nggak terlalu mengena karena babi itu enak men. Lalu nggak mungkin juga kami katakan Jawa makan kambing, Jawa makan kambing. Benar memang. Muslim itu atau Jawa itu makan kambing. Dan orang Batak nggak makan kambing. Batak itu makan semua. Mereka makan anjing dengan sayur kol. Lalu Batak makan babi. Lalu Batak juga makan manusia. Batak makan ular. Batak makan biawak. Semua dimakan kecuali kambing. Nggak tahu, mungkin karena kambing makan rumput ya, jadi kurang enak dia. Sementara kan babi itu makannya kotoran, ampas, nasi busuk, makanan sisa. Jadi
babi itu lebih enak karena dia nggak makan rumput. Buat dunia anak-anak itu Batak nggak sunat dan Jawa itu sunat. Tapi sungguh aku merindukannya.